Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini apakah ada yang tidak hadir? Atau hadir semuanya? Alhamdulillah hari ini hadir semuanya ya berarti. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke sub materi baru, Ibu mau tanya nih, apakah ada yang ingat materi minggu lalu? Ayo, siapa yang ingat materi minggu lalu itu menjelaskan tentang apa? Ya, benar sekali tentang kalor. Nah, apa sih kalor itu? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab bisa angkat tangannya ya. Ya, silahkan Tasya. Benar sekali jawaban Tasya. Jadi, kalor itu merupakan salah satu bentuk energi yang bisa berpindah dari benda dengan suhu yang lebih tinggi menuju ke benda dengan suhu yang lebih rendah. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita akan membahas submateri baru yaitu mengenai perpindahan kalor. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari kalian pasti sering menjumpai peristiwa mengenai perpindahan kalor. Nah, contohnya yaitu seperti ketika kita sedang mengaduk teh panas ataupun kopi panas menggunakan sendok. Pasti kalian semua pernah ya mengaduk teh panas atau kopi panas menggunakan sendok. Nah, maka sendok itu akan terasa panas. Mengapa sendok tersebut bisa terasa panas juga? Ada yang bisa jawab? Karena adanya perpindahan kalor secara konduksi. Jadi, perpindahan kalor secara konduksi merupakan proses perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantara. Nah, ketika kita sedang mengaduk teh panas atau kopi panas menggunakan sendok, maka suhu panas yang di dalam gelas tersebut akan berpindah ke sendok. Jadi, suhu sendok yang awalnya rendah akan berganti menjadi suhunya lebih tinggi karena adanya perpindahan kalor dari dalam gelas tersebut, dari teh panas tersebut. Nah, jadi peristiwa perpindahan panas secara konduksi terjadi jika panas mengalir dari tempat yang suhunya lebih tinggi menuju ke tempat yang suhunya lebih rendah. Perpindahan kalor secara konduksi umumnya terjadi pada benda yang bersifat padat. Jadi anak-anak, perpindahan kalor itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, perpindahan kalor secara konduksi. Yang kedua, perpindahan kalor secara konveksi. Dan yang ketiga, perpindahan kalor secara radiasi. Nah, yang perpindahan kalor secara konduksi sudah Ibu jelaskan barusan ya. Kemudian untuk perpindahan kalor secara konveksi, ada yang bisa menjelaskan mengenai perpindahan kalor secara konveksi? Jadi, perpindahan kalor secara konveksi itu merupakan proses perpindahan kalor dengan disertai perpindahan zat perantara. Nah, contohnya yaitu seperti ketika kita sedang memasak air di dalam panci. Maka air tersebut akan mendidih secara menyeluruh. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena adanya perpindahan kalor secara konveksi. Jadi, ketika kita sedang memasak air di dalam panci, air yang suhunya panas di bawah panci akan menuju ke atas. Nah, sedangkan air yang suhunya rendah akan menuju ke bawah. Maka akan terjadi proses perpindahan kalor secara konveksi. Jadi, seluruh air di dalam panci tersebut akan mendidih. Nah, padahal kan yang dipanaskan hanya bagian bawah panci saja. Nah, hal tersebut dinamakan perpindahan kalor secara konveksi. Kemudian, untuk perpindahan kalor yang ketiga,
Apa? Ya, perpindahan kalor secara radiasi. Jadi, perpindahan kalor secara radiasi merupakan proses perpindahan kalor tanpa medium perantara. Nah, contohnya yaitu seperti jika kalian sedang berada di dekat api unggun. Nah, pastikan badan kalian terasa hangat tuh. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ya, benar sekali karena adanya perpindahan kalor secara radiasi tanpa medium perantara. Jadi, eh, energi panas yang ada di api unggun akan berpindah ke tubuh kita tanpa adanya medium perantara. Contoh lain yaitu seperti kita menjemur pakaian di bawah terik matahari, maka energi panas dari matahari akan berpindah ke pakaian tersebut. Jadi pakaian tersebut bisa kering. Nah, itu dinamakan perpindahan kalor secara radiasi. Jadi perpindahan kalor secara radiasi itu tanpa adanya medium perantara, jadi langsung berpindah gitu. Nah, untuk materi hari ini ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang belum paham, bisa bertanya ya. Nah, alhamdulillah sudah paham semuanya. Anak-anak, jika semuanya sudah paham dengan materi hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan mengenai materi kita hari ini? Ayo, siapa coba yang mau menyimpulkan materi hari ini? Ya, silahkan Putri. Terima kasih Putri atas jawabannya. Baik sekali ya kesimpulan dari Putri. Jadi, akan Ibu tambahkan dikit mengenai perpindahan kalor secara konveksi. Jadi anak-anak, perpindahan kalor secara konveksi tidak hanya terjadi pada zat cair saja, tetapi juga bisa terjadi pada zat gas seperti ketika udara panas naik dan udara dingin turun. Contohnya, perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada udara yaitu ketika terjadinya angin darat dan angin laut di tepi pantai. Nah, untuk minggu depan tugas kalian ialah mencari contoh perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi selain yang Ibu sebutkan tadi ya, pasti masih banyak perpindahan kalor yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi tolong kalian cari perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian minggu depan dikumpulkan. Jangan lupa mengerjakan ya. Baiklah, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila Ibu dalam mengajar kalian ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.